Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Syahiril Anwar dengan nomor induk mahasiswa 253272292, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 4 tahun 2025, bidang studi Al-Quran Hadis di LPTK Institut Agama Islam Negeri Manado. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam penilaian uji kinerja di MINW Ketangga, Desa Ketangga, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan materi hukum mim mati atau sukun. Demikian perkenalan saya. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji, saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana, bagaimana kabarnya? Bapak Guru akan mengecek ya kehadiran kalian, siapa yang tidak masuk hari ini. Baik Luan, Maulida Zakira, Bayi Ida. Baik, untuk hari ini pembelajaran kita akan kita lanjutkan. Namun sebelumnya dilihat apakah dah bersih. Dilihat ke bawah, kalau sudah bersih. Ya, alhamdulillah. Siapa yang punya tugas hari ini? Piket. Oke, kita kasih aplaus yang meriah untuk temannya yang punya. Ya, sekarang sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa ke temannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wa salin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana datal watani wa nadatal banak tibi puru ihma ila yaumid wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzukana wa tafazana wa taghfiralana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Qayyum la ilaha illa anta. Pada hari ini sebelum kita mulai biasa belajar, mari kita akan sebagai kepedulian kita terhadap nasionalisme daripada negara kita, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu kebangsaan Indonesia.
Di sanalah aku berdiri dari pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita lanjut sebelum kita belajar lagi. Mari kita agar lebih semangatnya belajar. Mari untuk kita ulangi pelajaran di minggu untuk mengingatkan pelajaran minggu yang sudah lewat. Bapak Guru akan menanyakan kembali atau mengingatkan kembali pelajaran minggu yang sudah lewat. Masih ingat tentang pelajaran kita minggu yang lalu, yaitu mengenai menyayangi anak yatim. Di antara kalian, siapa yang tahu apa sih anak yatim itu? Siapa yang tahu? Saya. Ya, ayo. Silakan. Anak yatim adalah anak yang ditinggalkan oleh ayahnya. Oke, silakan kasih aplaus temannya. Sekarang untuk pelajaran kita hari ini adalah mempelajari hukum bacaan mim mati atau sukun. Setelah kita mempelajari hukum mim mati atau sukun ini, diharapkan ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama harus kalian bisa menjelaskan tentang hukum mim mati atau sukun. Yang kedua, kalian bisa menyebutkan macam-macam hukum yang terdapat dalam hal mim mati atau sukun. Baik, untuk menambah semangat kita hari ini, mari kita speaking dulu. Kita speakingnya memakai tepuk tangannya, tepuk Al-Quran. Oke, sekarang kita mulai dengan lebih semangatnya pembelajaran kita hari ini. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah, diturunkan kepada Rasulullah 114 suratnya, membacanya pahala, menghafalnya basicnya. Ya, alhamdulillah. Sekarang untuk materi kita hari ini yang telah Bapak Guru sampaikan, yaitu kita mempelajari hukum bacaan mim mati atau sukun. Hukum mim mati, hukum mim mati atau sukun. Hukum mim mati atau sukun yaitu hukum mim mati atau sukun, yaitu
huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Ini pengertian hukum mim mati atau sukun, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Maka hukum mim mati itu setelah bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada 3 hukum bacaan yang ada padanya. Yang pertama yaitu apa yang pertama? Siapa yang bisa sebutkan? Yang pertama idgham mimi. Idgham mimi. Idgham mimi. Yang kedua izhar syafa'i. Izhar syafa'i. Yang ketiga izhar syafa'i. Syafa'i. Ikhfa. Syafa'i. Nah, ini yang kita bahas setelah hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Sekarang kita bahas satu ya. Yang pertama idgham mimi. Idgham ini apabila nanti ditemukan di dalam Al-Quran, idgham artinya memasukkan mim, ya mim ya, suka mim sama mim ya, sama mim. Memasukkan mim sama-sama mim. Karena nanti ditemukan di Al-Mushaf Al-Quran, ini terjadi apabila mim mati bertemu dengan mim. Hurufnya yaitu, hurufnya ada berapa? Ada 1. Hurufnya ada 1 ya. Ada 1 yaitu huruf mim. Ini ya, ini yang pertama. Idgham mimi adalah idgham artinya memasukkan atau melebur. Mimi masukkan mim sama mim. Cara membacanya adalah memasukkan atau dengan cara melebur. Apabila huruf mim bertemu dengan mim, maka bacanya dibaca dengan mendengung atau melebur. Contoh ya, contoh. Lahum maghfiratun. Nah, di sini sudah jelas sesuai dengan apa yang sudah Bapak Guru jelaskan tentang idgham ini. Apabila huruf mim bertemu dengan huruf mim, maka hukum bacanya
idgham mimi. Contoh lahum maghfiratun. Kenapa di sini? Mim mati karena mim mati bertemu dengan mim. Ya, mim mati bertemu dengan mim. Kemudian yang kedua yaitu izhar syafawi. Izhar syafawi. Syafawi. Izhar artinya terang ya, terang. Kemudian syafawi artinya bibir ya. Bibir. Jadi kalau kita gabungkan izhar syafawi artinya terang di bibir. Nah sekarang Bapak Guru sesuai dengan kelompoknya saya akan memberikan itu didiskusikan dengan temannya. Kemudian nanti setelah itu kalian akan mempresentasikan daripada sebelumnya. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan yang belum dipahami? Saya. Oke ya. Bagaimana cara membaca mim yang benar? Ya baik ya. Bagaimana cara kita membaca mim dengan benar? Baik. Sesuai dengan apa yang kita bahas hari ini, harus kita ketahui mim itu dibaca benar terjadi apabila bertemu dengan huruf hijaiyah lainnya, maka jatuhlah tiga hukum bacaan di dalamnya ya, sehingga kita bisa mengetahui bacaan mim mati yang sesungguhnya atau yang benar. Kemudian ada lagi yang lain? Ya silakan. Ya kenapa idgham mimi disebut idgham mutamatsilain? Bagus, pertanyaan yang bagus. Oke. Kenapa idgham mimi disebut idgham mutamatsilain? Karena sesuai dengan namanya idgham mislain, idgham artinya memasukkan, sedangkan mislain artinya dua huruf yang sama, sehingga idgham, contoh idgham mimi ini termasuk dihukumkan idgham mutamatsilain. Tetapi sebaliknya, kalau idgham mimi, kalau idgham mutamatsilain tidak bisa dihukumkan idgham mimi. Karena apa? Karena idgham mimi itu hurufnya ada hanya satu, sehingga tidak bisa dihukumkan idgham mutamatsilain, itu tidak bisa dihukumkan idgham mimi. Ya, terima kasih. Sekarang ya untuk hari ini tidak ada yang sudah selesai ya, untuk tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Kita kasih temannya plus yang sudah bertanya. Kemudian Bapak Guru akan membagikan tugas kelompok sesuai kelompok kalian. Kelompok pertama Nah, silakan diskusikan, tentukan di sini perintahnya, tentukan hukum bacaan dalam potongan ayat sebagai berikut. Silakan didiskusikan oleh di antara kalian teman-temannya. Silakan diisi, ditulis nama kelompoknya, kemudian ditulis tentukan hukum bacaan mim mati dalam kalimat yang Bapak Guru bagikan. Silakan diisi dulu, diisi nama kelompok, nama temannya, kemudian
Nah, setelah ini hasil diskusi kalian akan kalian presentasikan atau tanggung jawabkan di depan kelas ya. Bapak guru akan memanggil satu mewakili temannya untuk mempresentasikan daripada hasil kerja atau kelompoknya. Silakan untuk kelompok pertama maju ya. Maju. Ayo, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan hukum bacaan mim mati pada kalimat berikut. Lahum maghfiratun. Karena mim mati bertemu dengan mim, Hukum bacanya idgham mimi. Tarmim bijaratin. Karena mim mati bertemu dengan ba, hukum bacaannya ifa syafawi. An'amta alaihim. Karena mim mati bertemu dengan ta, hukum bacaannya izhar syafawi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Kasih temannya plus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menentukan hukum bacaan mim mati pada kalimat berikut. Lahum maghfiratun. Idgham mimi. Tarmim bijaratin. Karena ifa syafa'i. An'amta alaihim. Izhar syafawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus yang meriah untuk temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum maghfiratun. Karena mim mati bertemu dengan mim, hukumnya idgham mimi. Tarmim bihijaratin. Karena mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ifa syafawi. An'amta alaihim. Karena mim mati bertemu dengan ta, hukumnya izhar syafawi. Ya, kita kasih aplaus yang meriah untuk temannya ya. Alhamdulillah ya. Ya. Kita simpulkan dulu materi kita hari ini. Kesimpulannya, dalam hal mim mati atau sukun ini terdapat tiga hukum. Yang pertama, idgham mimi. Yang kedua, ifa syafawi. Yang ketiga, iya, ifa syafawi. Kemudian idgham mimi artinya apa? Memasukkan mimi, huruf mim sama-sama mim. Contohnya apa? Lahum baca sama-sama. Lahum maghfiratun. Nah, di sini kira-kira ada yang bisa? Di sini kenapa di idgham mimi ini pembacanya? Ya, mim mati bertemu dengan mim. Nah, yang kedua pembacaannya apa yang terdapat di dalam hal mim mati atau sukun? Izhar syafawi. Izhar artinya apa? Terang. Kemudian
syafawi artinya bibir. Jadi izhar syafawi itu artinya terang bibir. Cara membacanya harus terang dan jelas ya, jelas bacaan mimnya. Contohnya ya alhamdu ini. Kenapa idgham izhar syafawi? Karena mim mati bertemu dengan dal atau salah satu huruf izhar syafawi ya ini. Kemudian yang ketiga apa? Ikhfa syafawi. Apa tipe ikhfa artinya? Samar-samar atau menyamarkan. Sedangkan syafawi artinya di bibir. Jadi izhar syafawi itu artinya samar-samar. Cara membacanya harus samar-samar ya. Contohnya tarmihim bihija. Oke, contohnya ada kenapa pembacanya ikhfa syafawi? Katanya yang bisa. Ya. Iya, karena mim mati bertemu dengan. Oke, silakan kasih plus. Ya. Bahwa dalam kita membaca Al-Quran, kita harus menunjukkan kecintaan kita terhadap Al-Quran dengan tiga ya, berbagai macam cara. Yang pertama, kita cinta kepada Al-Quran yaitu dengan kita belajar tajwid. Yang kedua, kita harus membacanya setiap hari. Yang ketiga, kita harus mengamalkan atau mempraktikkan dari hukum bacaan yang kita pelajari. Itulah kesimpulan yang dapat kita simpulkan tentang hukum mim mati dan tanin. Mari kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup acara pembelajaran kita hari ini. Semoga pelajaran kita mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilma wa alhiqna bisalih. Dipersilakan untuk kembali dulu. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.